Ide kalian itu bagus banget. Tapi selain yang horizontal ada juga yang vertikal. Zhang Hongxing pulang kerja pagi-pagi gini. Kamu datang. Kakak kepardat yang jam berbanya. Bahagia ya aku duluan ya kak, sampai jumpa. Aku masih bingung mau naik ke atas cari kamu atau nggak takut ganggu. Gak usah. Kalau gitu habis kerja kita kemana? Terserah kamu. Setelah pulang kerja. Kebetulan banget. Pas ketemu kamu di sini, ini uangnya aku kembalikan. Biar nggak usah cari kamu lagi. Aku bilang kan aku gak buru-buru butuh uang. Ambil aja. Direktur Zhang udah punya uang, mau rayain apa sama pacar? Maaf ya, kita duluan, ayo pergi. Mau nonton film atau makan dulu? Boleh aja, terserah kamu. Ayo pergi. Barusan kamu bilang mau nonton film apa? Sekarang ada film apa yang tayang, kamu suka jenis film apa? Film seni gimana? Yang dulu itu Picnic by the Roadside katanya bagus. Mau nonton nggak Hongxing? Ada apa? Maaf Pak Jiang. Filmnya nggak usah deh. Kamu capek ya, nggak apa-apa, nggak usah nonton film. Aku udah cek dekat kantor kamu ada steakhouse enak banget. Kita ke sana yuk. Maaf ya, lain kali aja. Aku duluan ya.
Sang Hongsing, kamu benar-benar brengsek. Kenapa kamu datang? Ada sesuatu yang mau aku bilang. Ada sesuatu yang udah lama mau aku bilang. Sebenarnya dulu ada kesempatan. Tapi waktu itu kondisi kamu nggak baik. Sebenarnya yang ngobrol sama kamu di WeChat. Bukan aku. Bukan kamu siapa dong? Tong Tong. Harusnya aku tahu. Maaf. Aku juga mau minta maaf atas nama Tong Tong. Aku tahu kami ayah dan anak. Sangat mempengaruhi hidup kamu. Kamu benar-benar wanita yang baik. Kalau bukan karena ada orang lain di hatiku, kita pasti bisa punya cara lain untuk menjalin hubungan. Aku mengerti, aku tahu. Tong Tong sangat menyukaimu. Tentang kita berdua. Atas luka yang kau alami. Tidak apa-apa sungguh. Tidak masalah, aku yang salah paham. Sang Hongsing. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Pak Jiang, buka pintunya. Kamu cari siapa? Ada Jiang Hui tidak pindah ya? Pindah dia kan baru pindah masuk. Aku juga bingung, baru beberapa hari tinggal. Langsung telepon bilang tidak mau tinggal lagi. Uang jaminan perabotan baru juga tidak diambil. Kalau begitu tahukah dia pindah kemana? Aku benar-benar tidak tahu. Dia hanya bilang kunci ada di dalam, suruh aku ambil. Aku belum melihat orangnya.
Pak Jiang, ada yang cari di depan. Siapa yang cari? Seorang murid perempuan bernama Zhang Tong, katanya dari kelasmu. Kalau begitu tolong bilang aku tidak ada. Terima kasih. Halo, selamat datang. Halo, aku Jiang Hui. Sekarang bisa ketemu sebentar. Baik, aku tunggu. Kamu datang, halo, duduk. Mau minum apa? Tidak usah. Beginilah, maaf ya. Tiba-tiba memanggilmu keluar. Aku ingin sebelum pergi mengatakan apa yang ingin kukatakan. Kamu mau pergi. Bersama dia. Bukan aku sendiri, dia tidak tahu. Aku ingin mengambil cuti panjang. Keluar jalan-jalan melihat-lihat. Aku sangat menyukai Zhang Hongxing. Aku belum pernah bertemu pria seperti dia yang cerdas, bijaksana, dan juga lucu. Jadi meskipun aku tahu dia ada kamu di hatinya, tapi kupikir asal aku tulus padanya, dia bisa memulai hubungan baru. Tapi ternyata aku salah. Hari itu, aku melihatmu menangis di dalam mobil.
Baru aku sadar. Dalam cinta memang ada urutannya. Dalam perasaan Zhang Hongxing, aku datang terlambat. Cintanya memang milikmu. Tidak ada hubungannya denganku. Jadi aku ingin meminta maaf padamu. Jika selama ini aku membuatmu salah paham dan menyakitimu, aku minta maaf. Aku dan Zhang Hongxing memang tidak ada apa-apa. Semuanya salah paham, itu hanya keinginanku sendiri. Aku harap kamu tidak salah paham padanya. Aku berterima kasih padanya, dia memberiku sebuah mimpi. Sekarang mimpiku sudah berakhir, aku harus pergi. Yang ingin kukatakan hanya ini, jangan salah paham padanya. Aku sudah selesai, aku pergi dulu. Bu Jiang. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Dah? Bu Jiang. Kamu cantik, pasti bisa menemukan orang yang tepat. Yang lebih baik darinya. Dah? Bu tahu Bu Jiang pergi kemana? Bu Jiang sudah mengundurkan diri dan pergi. Mengundurkan diri? Kenapa dia tidak bilang sama kita? Kamu murid kelasnya ya? Ini dia minta aku sampaikan ke seorang murid bernama Sang Tong. Bisa kamu berikan padanya? Oke. Terima kasih Bu, sama-sama. Tong Tong senang bisa mengenalmu. Dan menjadi sahabat dekat seperti ibu dan anak. Selama ini, terima kasih sudah selalu menemani Lei Shen, sampai pusing memikirkannya. Dia minta aku ucapkan terima kasih padamu. Murid ini memang tidak sia-sia. Karena beberapa alasan pribadi, aku harus pergi sementara. Setelah aku pergi, kamu harus ingat makan tepat waktu. Jaga kesehatanmu. Masih muda sudah kena sakit, Mak. Nanti bagaimana? Ingat setiap hari harus hafal puisi kuno. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya Dinyang. Jangan selalu salah paham dan jadi bahan tertawaan. Dan kamu harus patuh, jangan manja. Jangan selalu marah sama ayahmu. Pahamilah dia, dia sangat mencintaimu. Kalau harus bilang ada penyesalan apa, itu adalah tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padamu dan murid-muridku yang manis secara langsung. Aku tidak mau menangis di depan kalian. Kalau tidak, citraku sebagai wanita galak yang sudah susah payah kubangun akan hancur berantakan. Barang-barang di dalam koper itu semuanya adalah barang yang pernah kusita. Tolong kembalikan pada mereka ya. Dan sampaikan salam perpisahanku pada murid-murid. Terima kasih sudah menemani. Aku sangat bahagia bisa bersama kalian. Dimanapun aku berada, aku akan selalu mendoakan kalian diam-diam. Aku pergi ya, Tong Tong, jangan menangis. Kamu si kecil yang sensitif, dingin di luar tapi hangat di dalam. Aku akan merindukanmu. Dah? Jiang Laoshi, Jiang Laoshi, Jiang Laoshi.
Hong Xing, maaf ya. Aku tahu sebenarnya semua masalah ini ada di aku. Setelah Jiang Hui bilang padaku itu cuma salah paham, aku merasa semua masalah ini aku yang sebabkan. Aku sangat menyesal padamu. Aku sudah merenungkan baik-baik. Aku terlalu tidak percaya diri dengan perasaan ini. Semua ini aku yang sebabkan. Bersama kamu aku merasa sangat tertekan. Tertekan kenapa? Karena aku pernah bercerai. Dan aku membawa seorang anak. Aku merasa kondisiku tidak baik. Kamu begitu hebat, pasti ada banyak wanita yang jauh lebih baik dariku di sekitarmu. Aku merasa tidak pantas untukmu. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Kita berdua bersama. Aku selalu bermasalah ini itu dan kamu yang selalu membantuku. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa untukmu. Ini sangat tidak adil bagimu. Sebenarnya aku sangat takut kehilanganmu. Mei Yang, kamu salah. Bercerai bagaimana, aku juga pernah bercerai. Aku juga membawa seorang anak. Kondisi seperti ini sudah kita berdua ketahui dengan jelas sejak awal kita bersama. Kamu bilang tentang memberi. Sejak hari pertama aku di PAG, kamu sudah banyak memberiku. Meskipun kamu selalu bercanda, kamu bilang kamu dapat komisi, tapi aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Aku hanya berharap, ketika kita menghadapi masalah, kamu bisa memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Apapun itu, kita bisa menghadapinya bersama. Kamu tahu aku tidak pernah seperti ini sebelumnya ketika aku memikirkan seseorang. Hatiku terasa hangat. Aku sangat berharap aku juga bisa melakukannya. Membuatmu merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Tapi ketika kamu muncul di klub tinju, aku sangat terkejut. Bagaimana kamu tahu aku di sana? Tebak. Bosmu WKA adalah sahabatku. Xiangguan juga penggemarku. Jadi semua gerakanmu ada dalam genggamanku. Kamu licik sekali, bagaimana aku bisa melarikan diri dari genggamanmu? Menyesal tidak? Sangat menyesal. Sangat menyesal tidak bertemu kamu lebih awal. Bagaimana sekolah hari ini? Lumayan. Nanti aku ajak kamu ke tempat yang seru. Bagaimana dengan Tante Guan? Sekarang sedang antri beli tiket taman bermain hari ini, kita ajak Mudi juga. Aku tidak mau pergi. Tong 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 tong, kamu kenapa? Aku bilang aku tidak mau pergi, Pak Jiang sudah pergi. Kamu tidak sedih sama sekali? Kamu masih mau main dengan wanita itu? Kalau bukan karena dia, Pak Jiang tidak akan pergi. Masalah Pak Jiang tidak semudah itu. Kenapa kamu bilang begitu tentang ibuku? Aku bilang begitu tentang ibumu, kenapa? Tong tong. Kalau bukan karena dia, Pak Jiang tidak akan pergi, aku benci dia. Aku tidak mau kamu bilang begitu tentang ibuku. Tidak boleh main tangan tahu tidak. Tong tong, kenapa kamu bisa seperti ini? Aku memang seperti ini. Tong tong.
Kamu tendang di mana kenapa? Sakit. Ayo naik mobil dulu. Tong-tong, nenek Pak Jiang sudah pergi. Tong-tong, kamu di mana? Ayahmu tidak menjemputmu di sekolah. Ayahku bersama Guan Meyang. Dia tidak mau aku lagi, aku mau kembali ke Amerika. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Tong-tong, ngomong apa sih? Jangan buru-buru, nenek sayang sama kamu, nenek peduli sama kamu. Siapa yang berani ganggu kamu, aku bakal bersihin dia. Tunggu ya, nenek segera jemput kamu. Mudi, gimana kabarnya? Sudah jauh lebih baik, jangan khawatir. Maaf, aku gak tahu reaksi Tong-tong bakal sebesar ini. Jangan terlalu buru-buru, Pak Jiang sangat baik sama Tong-tong. Buat Tong-tong dia kayak ibu sendiri. Perasaan itu aku bisa mengerti dan paham banget. Aku di sini udah gak ada masalah, kamu cek Tong-tong gimana. Terima kasih. Zhang Hongsing, kamu di mana? Aku bilang ya, kamu gak boleh sakiti hati Tong-tong lagi. Cepat ke sekolah dan jemput dia pulang. Kalau kamu sakiti hatinya lagi, kamu bukan anakku. Oke Bu, aku ngerti, tenang aja. Halo, saya orang tua Zhang Tong, ada lihat dia hari ini. Tidak, hari ini belum lihat dia. Terima kasih. Maaf, saya ayah Zhang Tong. Permisi, ada lihat dia. Tidak. Terima kasih ya. Halo. Oke, aku segera ke sana. Tong-tong. Jangan teriak, dia di atas. Lagi main sama Ding yang lumayan seru. Biarin dia nginep di sini 2 hari ya. Gimana bisa? Gimana kamu yakin bisa bawa dia pulang? Nanti malah berantem lagi. Santai aja, kasih ruang buat semua anak-anak, 2 hari lagi udah beres. Gak terlalu merepotkan kamu ya? Merepotkan apa, main sama Ding yang kan asik. Ya udah deh. Terima kasih ya. Santai aja, kamu juga buruan pulang. Udah keburu panik. Oke, aku juga pulang, bilang ke ibu. Aku antar kamu. Bu, Tong-tong ketemu. Tenang aja, dia di rumah Lauding. Dia di sana main sama Ding yang gak ada masalah. Kamu ini bapak gimana sih? Aku yang manjain dia, aku yang manjain kamu. Kapan kamu dengerin omongan aku? Orang baik-baik aja nggak mau. Malah sama Guan Meyang. Apa yang sedang kamu pikirkan di otakmu ini, ha? Bu, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Selalu dikendalikan olehnya.
Kenapa? Kamu terlihat gelisah, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu kan? Saya benar-benar merasa. Semakin takut akan sesuatu semakin hal itu datang. Hal yang paling saya takuti seumur hidup ini adalah berhutang budi. Tapi sekarang malah melukai dua wanita sekaligus. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Pak Duan, ajarin aku dong. Dengan pengalaman hidupmu yang kaya. Beri aku sedikit panduan. Masalahmu ini. Kalau saja saya masih 20 tahun lebih muda, kita bisa saling bertukar pikiran. Masalah ini mungkin aku yang harus bertanya padamu. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Medanku ada di dunia bisnis. Bukan di medan cinta. Masalah ini, aku tidak bisa membantu kamu. Tapi menurutku dengan kebijaksanaanmu, kamu pasti bisa melewatinya. Jadi maksudmu kamu sudah berbaikan dengan Bopai? Itu kabar yang sangat bagus. Kebaikannya padaku. Saya ingat semuanya dan saya juga mengerti. Saya rasa setidaknya kita harus memberi kesempatan satu sama lain. Ini adil untuk kita berdua kan? Kamu berpikir seperti itu sudah tepat. Menurutku kalian berdua sangat cocok. Benar-benar. Ceritakan tentang dirimu. Diriku? Apa tentang diriku? PAG kamu sudah liburan selama sebulan. Setuju atau tidak kamu harus memberitahuku. Kasus Luming aku sudah buat cadangan untukmu loh. Luming. Saya sudah bicara dengannya. Acara kencan buta itu. Saya bertemu dengannya. Biarkan aku memikirkannya lagi. Setelah aku memutuskan, aku akan memberitahumu segera. Halo Nona Ju, ada kiriman cepat, dan bunga untukmu dikirim oleh Tuan Lu. Terima kasih. Tampaknya ini bukan hanya undangan kerja. Mengapa aku juga mendambakan cinta? Tapi perasaan dan pekerjaan. Saya tidak akan mencampur adukan keduanya. WKA. Ada beberapa hal yang aku nggak tahu gimana ngomongnya. Apa sih tentang Luming? Kalau dari sudut pandang dasar sih, aku pasti berharap kamu kerja di tempat dia kan aku bisa dapat uang ya. Tapi kalau dari segi hubungan kita, aku rasa kamu bilang kamu sama dia. Waktu kenalnya juga belum lama. Mungkin perlu lebih kenal lagi, siapa tahu ada masalah kecil. Masalah kecil siapa yang nggak punya? Aku nggak cari cowok yang sempurna kok. Sekarang coba kenalan dulu aja. Kalau semua merasa nyaman aja udah cukup. Nggak ada tuntutan yang terlalu tinggi. Oke, kalau kamu bilang gitu aku nggak ngomong apa-apa lagi. Jangan-jangan kita kan sahabat. Tentu aja harus bisa ngobrol apa aja. Dulu waktu di perusahaan jadi CEO, selalu harus bersikap seperti pemimpin. Sampai persepsi aku tentang diri sendiri berubah. Ngomong-ngomong soal kerja, aku kasih tahu ya, PAG, kalau nggak ada alasan yang kuat, aku nggak berencana balik lagi. Oke, aku menghormati pilihanmu. Aku udah habiskan masa mudaku di PAG. Berjuang sampai jadi CEO itu udah cukup. Sekarang satu-satunya yang aku khawatirkan, siapa yang bakal jadi CEO setelah ini? Waktu kamu pergi kan kamu serahkan kerjaan ke Lily. Itu cuma solusi sementara aja. Dari susunan personel PAG sekarang, Bopai, Lily, Tang MU. Tang MU nggak usah dibahas deh. Cara kerjanya licin tapi wawasannya sempit. Bopai sih kemampuannya bagus. Tapi dia punya masalah dalam manajemen dan cara kerja. Ada masalah metode.
Jabatan CEO harus bisa mengendalikan semuanya. Bopai baru aja masuk perusahaan. Waktu yang singkat susah buat meyakinkan orang. Lily sih, orangnya pinter dan bisa bergaul. Tapi dia punya kekurangan. Aku sangat paham soal itu. Kalau nggak ada yang ngawasin dia bakal bermasalah. Boleh juga analisismu cukup lengkap. Aku udah lama di PAG. Waktu di perusahaan lebih banyak daripada di rumah. Tentu aja aku punya ikatan emosional sama perusahaan. Ngerti. Bukan di depanmu ngomong. Dari ketiga orang ini aku lebih condong ke Bopai. Sayangnya sekarang omonganku juga nggak terlalu didengerin. Aku ini mantan CEO. Cuma bisa kasih saran keputusan akhirnya. Masih ada di kantor pusat. Cantik banget ya. Hei, aku baru balik ke Indonesia, kenapa? Kok kamu bisa balik ke Indonesia sekarang? Kalau nggak balik gimana dong? Di sana aku juga nggak bisa bayar utang. Tenang aja, aku nggak bakal kabur, tunggu aku dapat uang. Baru aku bayar semua utang ke bank. Sekarang kamu nggak cuma ada masalah kartu kredit, tapi juga tuntutan hukum. Ada apa lagi? Dawei udah ngajuin tuntutan ke kamu. Nuduh kamu ngerampas hartanya dengan sengaja. Bangsat, waktu itu. Pas aku mau buka rekening dia setuju. Pas untung dia malah suruh aku beli lebih banyak, kok sekarang bisa gini? Kalau nggak bayar selisih rugi laba rekeningku bakal ditutup paksa. Aku udah susah payah sampai sekarang. Angela, kamu nggak bisa nyalahin orang lain. Gimana kalau kamu ngobrol baik-baik sama Dawei, minta dia kasih waktu? Minta Dawei sama bank kasih aku waktu. Aku bakal bayar 10% plus bunganya setiap bulan. Dalam setahun bakal lunas. Gimana, oke? Aku coba, tapi kamu harus janji, kalau nggak aku juga nggak bisa bantu. Bajingan tua. Terima kasih ya, aku lagi ada masalah di rumah. Kesehatan aku juga nggak terlalu baik. Bisa nggak aku nggak ikut seleksi? Nggak bisa sama sekali nggak bisa, aku kasih tahu ya. Seleksi peserta kali ini, semuanya sesuai standar tim nasional. Siapapun nggak boleh curang. Kalau kamu nggak datang hari ini, kamu nggak bakal ikut lomba ini. Ya udah, aku berangkat sekarang. Puluhan tahun nggak berubah. Tong-tong pulang ya. Sungguh, Tong-tong. kamu mukulin dia gitu? Ding Yang. Cepetan bilang bye sama Tong Tong. Bye. Bye-bye. Nggak bisa biarin dia nginep di sini aja gampang. Gak apa-apa, pasti ada jalan keluarnya kan? Mama Tong Tong itu perempuan harus dimong aja pasti baik kok. Menurutku yang penting itu. Kamu harus suruh Guan Meyang bawa WK kembali. Kalau nggak gimana kita bisa bertahan. Nanti kita pikir lagi deh, sekarang buat aku. Masalah di rumah lebih besar daripada masalah di kantor. Ayo, makasih ya.
Kerjain yang bener dong. Sarapan? Kenapa bakpaunya kurang satu? Aku beli 2 atau 3 ya? Udah pikun nih, beneran pikun. Belinya 2 atau gimana? Kenapa acarnya nggak ada? Ada maling masuk rumah. Kamu berani banget ya? Emma ini terlalu kering, bikinkan aku sup dong. Chen Xiaoling, gimana kamu bisa masuk? Ambilin aku air dulu, aku haus banget. Emma, cepat ambilin aku air. Jiang Laoshi pergi begitu aja, sayang banget. Iya, ayo semangat. Kamu bilang Zhang Hongsing itu nggak kurang akal ya? Jiang Laoshi mana kalah sama Guan Meiyang? Iya, mungkin emang gak ada jodoh. Menurut aku dia sama Guan Meiyang itu yang nggak ada jodoh. Kamu nggak apa-apa kan? Enak banget sini deh. Oke, aku pelan-pelan ya. Menurut aku mereka berdua susah. Mereka berdua kalau udah kumpul nggak pernah tenang, kamu sadar nggak? Iya kan, ada pepatah bilang. Bukan musuh nggak bakal ketemu. Tapi mereka berdua kalau ketemu langsung berantem, malah makin ketagihan. Makin berantem makin ada rasanya. Jangan bilang itu pepatah bukan musuh nggak bakal ketemu. Emang musuh ketemu di jalan, aku bilangnya. Emang perlu gitu, kamu mau dipijat atau enggak? Pijat-pijat, makasih ya. Ganti aja, ganti tempat. Mereka berdua nggak bakal baik-baik aja. Aku setuju, aku setuju. Cuma hubungan Tongtong sama Guan Meiyang aja. Dia pasti susah ngatasinnya. Kamu tahu kan Tongtong sekarang? Masa remaja anak cewek itu susah dihadapi. Aku bilang aja kamu tunggu aja. Tapi ini nggak ada yang bisa pastiin. Masalah cinta kan, siapa tahu mereka jadian. Kalau mereka jadian, aku bilang ya Ding Chanjiang, kita cerai. Kenapa kamu selalu bela dia sih? Ini ada hubungannya sama aku gak sih? Kalau gitu aku kasih tahu yang ada hubungannya. Adik nelpon lagi minta uang. Urus sendiri deh. Mama,
Kamu pulang, aku mau kasih tahu ada masalah besar di rumah. Apa sih? Mantan istrimu balik. Chen Xiaoling balik. Nanti dulu cek kamar anakmu dulu. Kok kamu makan kayak gitu? Aku makan kayak gitu mungkin gak sih? Chen Xiaoling. Chen Xiaoling, kok kamu balik? Jangan berisik, aku lagi atur jet lag. Jet lag apa sih, atur jet lag di hotel sana? Kok kamu bisa masuk? Aku kangen sama anakku, balik lihat gak boleh ya? Bukan, kok kamu bisa masuk? Urus aja gimana aku masuk. Kebiasaan ngomong terus belum berubah juga. Kamu gimana sih bisa masuk, balik gak kasih tahu? Balik Nenek Tongtong. Nenek mau kasih tahu sesuatu. Kamu harus siap mental ya. Linda, aku kangen banget sama kamu. Kok kamu balik? Kok kamu lihat aku kayak yang dikatakan ayahmu? Mama kangen, balik lihat, kamu gak boleh ya. Kamu kangen sama aku dulu, kamu sama Dawei. Tinggalin aku sendiri di sini, kok gak mikirin aku. Pergi lama banget gak ada telepon yang peduli sama aku. Kok sekarang baru inget aku? Lihat kamu di sini beberapa hari gak belajar apa-apa. Belajar ngomong manis, kamu ngapain sih? Tongtong, cuci tangan dulu, makan apel dulu. Linda, kamu ngapain sih Linda? Kok kamu sama mama kayak gitu? Tongtong balik. Mama, aku kangen banget sama kamu mama. Aku juga kangen sama kamu. Gak benar deh, mama rasa kamu kurusan. Iya ya, dia gak kasih kamu makan yang enak ya. Sekarang kamu lagi tumbuh harus banyak makan, yang ngomong apa sih? Mama, kamu mau tinggal di sini berapa lama? Mungkin selamanya beneran. Asik, nenek buruan masak dong, mama kamu lapar kan? Nenek hari ini gak bisa masak. Semuanya udah dimakan mamamu. Sampai bawang pun hampir gak ada. Kalau gitu kita makan di luar aja. Kebetulan dia yang traktir, mau makan apa bu? Bebek panggang. Oke, ayo ganti baju dulu. Tongtong. Bu, saya mau angkat gelas untuk ibu. Ingat ya, kita udah gak ada hubungan lagi. Terus saya harus manggil ibu apa? Panggil aja Bulin, lebih enak didengarnya. Ya terserah ibu, yang penting ibu senang. Bulin, saya angkat gelas untuk ibu, semoga tambah rezeki dan panjang umur. Saya habiskan ibu, terserah. Hongsing, kita juga angkat gelas yuk. Saya nyetir gak bisa minum alkohol. Tongtong, cobain bebek panggangnya, di sini terkenal enak. Tongtong, makan dong. Sudah, jangan banyak alasan, mau minum atau enggak terserah. Gelas ini saya angkat untuk diri saya sendiri. Satu gelas doa, semoga saya selalu bahagia. Setelah ke Amerika kemampuan minumnya meningkat ya? Atau ada sesuatu yang mengganjal? Ini artinya kamu peduli sama saya? Setelah jadi suami istri ada ikatan batin yang kuat. Kayaknya saya masih cukup penting di hati kamu ya.
Kalau suka minum pelan-pelan aja ini semua buat kamu gak ada yang rebut. Tong tong. Tong-tong makan dong bu, ibu juga cobain. Tong tong tanya ibu tinggal di hotel mana. Bu bangun, ibu tinggal di hotel mana? Bangun bubu. Tinggal di hotel mana bilang dong? Tidak bangun dulu bu. Sudah-sudah gak usah ditanya lagi. Tong tong kamu pulang dulu, saya tungguin ibu di sini. Orang segede ini biarin aja tidur di sini gak apa-apa. Itu kamu antar nenek pulang dulu. Kalau ada apa-apa saya telepon kamu. Ayo. Kamu bisa gak? Bisa-bisa, kamu tenang aja. Kalau ada apa-apa telepon saya ya. Ayo bangun. Mereka udah pada pergi. Benar-benar anak saya. Kamu lagi ngapain sih? Saya mau mandi dulu. Setelah mandi ibu kasih tahu, tunggu ya. Dana saya sebenarnya terbagi jadi beberapa bagian ratusan juta. Sebagian sebelumnya ditaruh di proyek pertanian ekologis. Lalu sisanya semuanya ada di saham. Mendengar seperti itu Anda, pasti seorang Saya jutawan. lihat tidak terlalu mirip. Rendah hati, moto hidup saya adalah rendah hati. Apa yang saya katakan tadi adalah proyek jangka panjang. Nilai keuntungan yang diharapkan sebenarnya cukup bagus. Saya kasih tahu saya punya satu proyek hiburan besar. Siap dimulai, saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Saya cukup tertarik, tapi apa yang bisa saya lakukan? Investasi. Proyek ini sudah diinvestasikan 3 juta. Dan sekarang masih ada sedikit kekurangan dana. Jika Anda tertarik, Anda bisa investasi 3.000 ya, lalu saya akan memberikan dividen 18% setiap tahun. Besok kita bisa bicara tentang kerjasama, bagaimana menurut Anda? Proyek besar lebih dari 3 juta, Anda kurang 3.000 saya. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Kalau begitu Anda investasi 5.000. Investasi 5.000 ya tidak? Saya kaget sekali. Dok, saya di mana ini? Anda mabuk dan jatuh ke parit. Saya mabuk. Lalu siapa yang mengantar saya ke sini? Polisi. Lalu saya tidak apa-apa. Sudah diperiksa, tidak ada masalah. Setelah sadar bisa pulang. Saya rasa saya agak pusing. Seluruh tubuh Anda, hanya pergelangan kaki yang tergores sedikit. Jika Anda merasa tidak yakin, besok pagi bisa melakukan pemeriksaan CT scan otak. Sudahlah, CT scan itu mahal. Dok, saya ingin bertanya. Apakah Anda kepala seseorang setelah trauma berat? Mudah pusing dan kemudian hilang ingatan, apa itu benar? Dengan kondisi mental Anda sekarang, gejala seperti itu tidak akan muncul. Dan kepala Anda tidak terluka.
Pusing Anda kemungkinan besar karena alkohol. Belum sepenuhnya menguap, tenang saja. Tapi dok, saya akhir-akhir ini sering merasa pusing. Itu bagaimana sering pusing? Pernah terluka sebelumnya? Pernah sebulan yang lalu? Saya sarankan lebih baik lakukan pemeriksaan CT scan otak. Hongsing begini terus tidak bisa. Katanya Chen Xiaoling baru saja pergi. Kenapa kembali sendiri? Saya juga tidak mengerti. Aku melihat dia kembali kali ini. Ibu kira dia tidak bisa tinggal beberapa hari. Jadi Anda melihat wajah emas cucu Anda. Anda harus lebih banyak. Aku tahu aku mau makan malam dengannya. Bukan untukmu. Bukan untuk bebek panggang. Aku tahu ibu guru. Wajar dan lembut. Pohon 10 tahun. Oke. Jangan bermain buruk, aku katakan padamu. Guru Jiang, aku belum memaafkanmu. Ibu sekarang musuh. Kita harus bersatu melawan penghinaan. Oke, aku tahu. Ketika mantan istri Anda pergi, Anda akan bertanya. Oke, itu istirahat lebih awal. Ibu istirahatlah lebih awal. Bayi berbicara dengan ibu. Aku akan menjelaskan padamu. Hanya karena aku tidak ingin pulang. Aku bilang kenapa anak ini seperti ini, ibu melakukan perjalanan khusus untuk melihatmu. Kau tidak bisa bersikap padaku. Aku punya masalah. Aku tahu. Ayahmu tidak bergaul dengan baik sekarang. Direktur kreatif PAG harusnya cukup bagus ya. Tapi apa hubungan dia dengan Anda? Ada pepatah lama yang disebut suami dan istri satu malam. Kita berdua sekarang terpisah. Tapi fondasi emosional masih dalam. Ada pepatah lama suami dan istri seperti burung hutan yang sama. Kesulitan akan terbang. Aku bilang apa yang kau pelajari di negara ini? Tempat ini tidak digunakan dengan benar. Mereka akan menertawakanmu. Hanya ada Guan Meyang di rumah. Aku akan membujukmu untuk mati. Di mana mereka masih bersama. Sudah begitu lama. Cinta lebih baik daripada jinjian. Makan. Halo, apakah Anda check out hari ini? Kau punya masalah? Aku baru saja kembali dari Amerika. Maaf jika Anda tidak perlu check out hari ini, silakan pergi ke meja depan untuk membayar deposit, terima kasih. Aku akan mundur sebentar. Kamu mau check out ya, kamu mau balik ke Amerika? Siapa bilang aku mau balik ke Amerika? Aku baru aja balik, ngapain aku pulang? Lalu kenapa kamu mau check out? Aku mau ikut kamu pulang ke rumah ini, nggak cocok. Apa sih yang nggak cocok? Zhang Hongsing itu bapakmu kan, Lin Fengying itu nenekmu kan? Aku ini ibumu kan, masa kita nggak tinggal bareng? Enggak. Itu rumahnya bukan rumahku, udah. Anak kecil jangan terlalu banyak mikir. Cepetan sikat gigi, cuci muka, mama ajak kamu jalan-jalan. Aku nggak mau. Cepetan, kita mau check out nih. Cepetan.
Ayo cepat. Jangan buat terlalu banyak. Coba deh sup ikan mas yang aku bikin khusus buat kamu. Enak nggak? Terima kasih. Coba rasain, kasih aku nilai. Aku coba. Enak nggak enak? Beneran. Masakan ini pertama kali aku ke rumah kamu. Ibumu lagi masak, aku sembunyi-sembunyi belajar. Kamu ingat nggak? Waktu itu mantan istrimu masih ada. Gak heran aku bilang rasanya familiar, ternyata belajar dari ibuku. Sebenarnya aku merasa aku bisa akur sama ibumu. Masih bisa rukun kok. Nah, waktu ini aku mau belajar masak dulu. Lalu lewatin dulu tong-tong ini. Baru akur sama ibumu. Dulu katanya suruh adik ipar cicip dulu. Kamu suruh Tongtong cicip dulu. Sebenarnya ada sesuatu yang mau aku kasih tahu. Bilang. Yaitu maaf. Halo, Halo Zhang Hongsing, ada masalah, datang ke sini dulu. apa masalahnya? Kalau kamu nggak datang, anakmu bisa ditahan buat kerja paksa loh. Jangan lebay deh ngomong gitu, siapa yang percaya? Kamu percaya atau nggak anakmu sendiri, kamu peduli nggak? Di mana? Aku kasih lokasinya. Ada apa sih? Ada masalah apa? Mungkin masih ada masalah, aku harus urus dulu. Perlu bantuan nggak? Nggak perlu. Aku nanti kasih tahu kamu. Aku antar kamu. Sudah pulang aja.